Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya Rati Sri Mulyawati dan rekan saya Ade Dahiratul Wahidah akan menjelaskan sedikit tentang lingkungan dan alat bermain dan belajar bagi anak usia dini. Subpok kebahasan yaitu bagaimana pengertian dan fungsi lingkungan bermain dan belajar bagi anak dan bagaimana lingkungan bermain dan belajar pada tiap lembaga. Dan yang pertama, anak usia dini merupakan usia emas golden age, yang mana pada masa ini anak usia dini memiliki rasa ingin tahu dan sikap antusias yang kuat terhadap segala sesuatu, sikap berpetualang, serta minat yang kuat untuk mengobservasi lingkungan. Lingkungan menurut Amsyari 1989 terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang terbentuk dari benda mati, misalnya udara, air, rumah, dan batu. Yang kedua adalah lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada pada sekitar manusia yang menyerupai organisme hidup selain yang ada pada diri manusianya sendiri, misalnya hewan dan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sosial, yakni manusia-manusia yang lain yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Anak usia dini tidak terlepas dari kata bermain, sebab bermain merupakan alat utama belajar anak. Bermain menurut Piaget adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan belajar menurut Gamarra adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, efektif, dan psikomotor. Dari ketiga pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa lingkungan bermain dan belajar bagi anak adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang dapat digunakan berulang-ulang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan untuk memperoleh kesenangan dan perubahan tingkah laku seorang anak. Itu pengertian lingkungan bermain dan belajar bagi anak. Untuk selanjutnya, segala sesuatu pasti mempunyai fungsi, begitupun dengan lingkungan bermain dan belajar anak. Lingkungan belajar sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Menurut Humalik, suatu lingkungan pendidikan atau pengajaran memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis itu mencakup stimulasi yang berasal dari lingkungan, yang mana stimulasi itu menjadi rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang menunjukkan tingkah laku tertentu. Itu fungsi psikologis. Terus kedua, fungsi pedagogis. Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja diciptakan sebagai suatu lembaga pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial. Selanjutnya adalah fungsi instruksional. Program instruksional merupakan suatu lingkungan pengajaran yang dirancang secara khusus seperti guru yang mengajar, materi pelajaran, sarana dan prasarana, media pembelajaran, dan kondisi lingkungan kelas yang sengaja dikembangkan untuk mengembangkan tingkah laku siswa. Dari ketiga fungsi di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi lingkungan bermain dan belajar bagi anak adalah untuk memberikan stimulus yang bersifat mendidik sehingga menimbulkan respon terhadap perubahan tingkah laku anak.
Selanjutnya kita masuk pada subpokok bahasan yang kedua, yaitu lingkungan bermain dan belajar pada tiap lembaga. Lingkungan bermain dan belajar pada tiap lembaga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan bermain dan belajar di dalam ruangan atau indoor, dan lingkungan bermain dan belajar di luar ruangan atau outdoor. Kebutuhan perkembangan anak dapat dipenuhi dengan bermain dan belajar di dalam maupun di luar ruangan, sehingga lingkungan bermain dan belajar anak sangat penting diperhatikan guna mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Lingkungan indoor maupun outdoor di setiap lembaga pendidikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Berikut ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyediakan lingkungan belajar, baik indoor maupun outdoor, bagi anak yang tertulis dalam pedoman pengelompokan kelas pendidikan anak usia dini, yaitu terdapat prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan dan prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan. Prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan yaitu yang pertama, kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Alat main yang ditata dan akan dimainkan anak seharusnya sesuai dengan kemampuannya, tidak terlalu sulit maupun tidak terlalu mudah. Kedua adalah keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan tidak membahayakan anak dan tidak menimbulkan rasa takut ataupun khawatir. Kenyamanan menimbulkan suasana tenang dan menyenangkan, sehingga anak tidak harus berebut dengan teman atau berbenturan. Ketiga, menarik dan dapat diperkirakan. Maksudnya, alat main seharusnya ditata di tempat atau rak sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan gagasan anak untuk memainkannya dan mendorong anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Yang keempat adalah kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Penataan sarana belajar dalam ruang harus disesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Kebutuhan kegiatan pembelajaran seperti penataan sarana untuk pembelajaran sains, matematika, dan moral agama. Yang kelima adalah fleksibilitas. Fleksibilitas maksudnya fleksibel untuk ditukar, dipindah, dimodifikasi, atau diganti pada setiap periode tertentu. Keenam adalah perbandingan dengan jumlah anak. Alat main disediakan dalam jumlah yang memadai agar anak bisa terhindar dari berebut mainan dan bisa digunakan untuk kegiatan bermain bersama. Ketujuh adalah keterjangkauan. Alat main ditata pada tempat yang mudah dijangkau anak untuk mendukung pengembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada anak. Yang kedelapan adalah labeling. Labeling, semua alat main diberi nama sesuai dengan jenis alat main. Yang kesembilan adalah kebersihan. Alat main yang ditata untuk dimainkan anak harus diperhatikan kondisi kebersihannya secara umum, misalnya dari debu, bau, jamur, kelembapan, dan lainnya. Selain prinsip-prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan, terdapat beberapa prinsip lingkungan belajar di luar ruangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan lokasi. Ketika merencanakan suatu tempat bermain, perlu untuk mempertimbangkan bahaya atau rintangan yang akan dihadapi anak ketika anak berjalan, berlari, maupun bermain. Kedua adalah kemudahan mengakses. Sejauh mana alat main mudah dicapai atau dijangkau oleh anak dengan aman sehingga anak tidak mudah lelah karena jarak tempuhnya. Ketiga, pengelompokan usia. Jika diperuntukkan untuk semua kelompok usia, maka penataannya harus menunjukkan pemisahan tempat
berdasarkan kelompok usia anak. Ataupun dibedakan dengan pemberlakuan jam main anak jika tempat bermain terbatas. Keempat, peletakan mainan. Perhatikan aktivitas bermain anak, apakah bermain fisik ataupun aktif, atau bermain pasif dan tenang. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk memperkirakan keleluasaan anak dalam bergerak agar tidak terbentur. Kelima, jarak pandang pengawasan. Penataan alat main harus dalam jarak pandang guru untuk mengamati dan mengikuti kegiatan bermain anak, karena setiap penggunaan alat main luar harus bisa dilihat dari tempat di mana guru biasanya mengawasi. Yang keenam, tanda usia atau pelabelan. Sebaiknya, setiap tempat bermain diberikan tulisan mengenai peruntukan usia, peringatan, dan kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan dari mainan tersebut dengan tulisan yang mudah terbaca dan terlihat. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Pengawasan lingkungan bermain di luar seharusnya oleh tenaga teknis yang benar-benar paham dan terlatih terkait dengan keamanan mainan dan penyelamatan pertama jika terjadi kecelakaan di tempat bermain. Namun, apabila tidak tersedia tenaga teknis yang dimaksud, maka pengawasan ini dapat juga dilakukan oleh guru yang telah terlatih. Untuk kesimpulannya, lingkungan bermain dan belajar bagi anak adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak yang dapat digunakan berulang-ulang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan untuk memperoleh kesenangan dan perubahan tingkah laku seorang anak. Fungsi lingkungan bermain dan belajar bagi anak adalah untuk memberikan stimulus yang bersifat mendidik sehingga menimbulkan respon terhadap perubahan tingkah laku anak. Lingkungan bermain dan belajar pada tiap lembaga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan bermain dan belajar di dalam ruangan indoor dan lingkungan belajar bermain dan belajar di luar ruangan outdoor. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.